Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT dan kita selalu dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya. Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, tabung, dan kerucut. Sebelum masuk ke pembahasannya, apakah di sini ada yang tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Biasanya bangun ruang tersebut memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Bangun apa saja sih yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung? Sesuai dengan judul pada pertemuan kali ini, salah satu bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang tabung dan kerucut. Pertama yaitu tabung. Nah, ini adalah bangun ruang sisi lengkung tabung. Tabung merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan selimut tabung. Ini adalah sisi alasnya, dan ini adalah sisi tutupnya yang berbentuk lingkaran yang kongruen. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Ini adalah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang dan berupa sisi lengkung. Nah, ini juga bisa dikatakan sisi lengkung. Dan jari-jari alas dan jari-jari tutup ini sama panjangnya. Oke, next. Untuk mencari luas permukaan tabung, kita bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. 2pi R dalam kurung R plus T, dengan R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Untuk mencari luas tabung tanpa tutup, kita juga bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. Pi R dalam kurung R plus 2 kali T, dengan R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Untuk mencari volume tabung, kita juga bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. Pi R kuadrat kali T, dengan R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Untuk nilai Pi-nya itu yaitu 22/7 atau 3,14. Apakah di sini ada yang bertanya, kapan kita menggunakan 22/7 atau 3,14? Nah, di sini saya akan menjawab, semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke, untuk penggunaan 22/7 ini, jika jari-jari atau tingginya itu kelipatan dari 7. Sedangkan untuk penggunaan 3,14 ini, jika jari-jari atau tingginya itu tidak ada yang kelipatan dari 7. Next, untuk contohnya, sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 10 cm dan tinggi 28 cm, seperti gambar berikut. Tentukanlah luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, dari gambar di sini kita bisa mengetahui jari-jari tabung ini 10 cm. Ingat, jari-jari luas alas dan luas tutup, jari-jari alas tutup itu sama panjang. Sedangkan tinggi dari tabungnya itu sendiri adalah 28 cm. Kita ke penyelesaiannya. Diketahui R-nya 10 dan tingginya 28 cm. Ditanyakan yaitu luas permukaan tabung dan volume tabung. Kita akan jawab. Luas permukaan tabung kita ingat rumusnya yaitu 2pi R plus T.
2 dikali Pi 22/7 dikali R-nya 10 dikali dalam kurung R-nya 10 ditambah tingginya adalah 28. Nah, kita menggunakan Pi-nya adalah 22/7 karena tingginya itu merupakan kelipatan dari 7. Kita cari, akan menghasilkan luas permukaan tabung 2388,6 cm persegi. Untuk volume tabung, kita bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. Pi R kuadrat kali tinggi. Dengan Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya itu adalah 10 kuadrat dikali 28. Nah, kita cari dan hitung menghasilkan 8.800 cm3. Pembahasan berikutnya yaitu kerucut. Ini adalah bangun kerucut. Kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa juring lingkaran yang disebut selimut kerucut. Nah, ini adalah selimut kerucut. Unsur-unsur yang ada pada kerucut sesuai gambar di samping. Alas kerucut berupa lingkaran. Nah, ini adalah alas kerucutnya yang berbentuk lingkaran. Selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Nah, ini adalah selimut dari kerucut. Selimut. Jari-jarinya setengah dari diameter, tingginya, dan S adalah garis pelukis. Nah, hubungan dari jari-jari, tinggi, dan garis pelukis kita dapatkan yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut, kita bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. Pi R kali dalam kurung R plus S, dengan R adalah jari-jari dan S adalah garis pelukis. Untuk volume kerucut, kita bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. 1/3 Pi R kuadrat kali tinggi, dengan R adalah jari-jari, dan Pi bernilai 22/7 atau 3,14. Untuk contoh soalnya, nah di sini diketahui jari-jari sebesar 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Ditanyakan garis pelukis. Nah, ini adalah di sini adalah garis pelukis yang ditanyakan. Kemudian luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Kita akan jawab. Yang pertama adalah garis pelukis. Ingat hubungan antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis, yaitu adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Kita substitusikan di sini R sama dengan 5 kuadrat plus tingginya adalah 12 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. Kita akarkan menghasilkan akar 169. Akar dari 169 yaitu 13. Jadi garis pelukis dari bangun kerucut itu adalah 13. Untuk mencari luas permukaan kerucut, kita bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. Pi R kali dalam kurung R plus S. Dengan Pi-nya 3,14 karena di situ R-nya maupun S-nya itu tidak ada yang kelipatan dari 7, maka kita memakai 3,14 dikali R-nya adalah 5 dikali
5 ditambah garis pelukisnya itu yang tadi kita cari, yaitu 13. Kita kalikan menghasilkan 282,6 cm persegi. Untuk volume tabung, kita bisa juga mencari dengan rumus sebagai berikut, yaitu sepertiga pi r kuadrat. Sepertiga dikali 3,14 dikali, ini sepertiga pi r kuadrat ya, kurang t-nya saya ditambahkan. Sepertiga dikali 3,14 dikali 5 kuadrat dikali 12. 12 itu adalah t-nya. Sepertiga dikali 3,14 dikali 25 dikali 12 menghasilkan 314 cm kubik. Nah, ini adalah contoh-contoh yang Ibu berikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.